Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaojun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Mustahil untuk mengatakan dengan tepat berapa lama waktu berlalu. Kipas yang rusak terus berlayar melalui kegelapan tanpa suara. Itu adalah kedamaian yang tampaknya sangat pekat. Hanya cahaya dari kipas yang rusak yang bisa dilihat berkelap-kelip dalam kegelapan seperti bintang atau planet. Namun, dengan robot roh kipas tertidur, dan Bai Xiaojun bermeditasi untuk pulih, cahaya yang berkilauan itu tidak seterang sebelumnya. Suatu hari, mata Bai Xiaoqi terbuka. Dia tampak sangat lelah saat dia merangkak berdiri dan melihat sekeliling dengan kosong. Kembali ketika dia pingsan, Bai Xiaojun hanya bisa terjerumus ke dalam ketidaksadaran virtual saat dia bermeditasi. Akibatnya, lengan penguasa besar itu jatuh ke permukaan kipas, bukannya kembali ke wajah penggemar. Meskipun tidak berada di bawah kendali langsung siapapun, lengan itu masih sangat kuat, dan telah merusak banyak tulang rusuk kipas. Kipas sekarang tampak dalam keadaan lebih buruk dari sebelumnya. Pemandangan itu menyebabkan Bai Xiaoqi gemetar dalam kesedihan. Rumah saya, dia meratap. Dalam keheningan yang mendalam, suara ratapannya sangat menusuk telinga, dan menyebabkan Bai Xiaojun menggigil. Kemudian, matanya terbuka, dan dia melompat berdiri, melakukan gerakan mantra ketika dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak lagi diserang, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia bergegas ke Song Junwan dan Zhou Zimo, yang masih pingsan. Ke samping, mayat Song Ke berbaring diam dan tidak bergerak. Karena sifat aneh dari kipas, jenazahnya belum mulai membusuk. Dia dikelilingi oleh cahaya lembut, berputar-putar, kekuatan dari kipas itu sendiri yang telah ditempatkan Bai Xiaoqi untuk melindungi tubuhnya. Meskipun Bai Xiaojun merasa lega melihat mayatnya dalam kondisi baik, kepahitan memenuhi hatinya. Dari samping, Bai Xiaoqi masih meratap sedih. Kesal, Bai Xiaojun membentak, "Ada apa dengan si pengecut itu?" "Diam," Bai Xiaoqi balas berteriak emosional. "Ini semua salahmu. Rumah saya." Tertegun, Bai Xiaojun melihat sekeliling. Beberapa saat sebelumnya, dia terlalu khawatir tentang Song Junwan, Zhou Zimo, dan Song Ke untuk melihat dari dekat kipas. Sekarang dia melihat sekeliling, dan melihat bagaimana lengan Sultan menabrak kipas, dia menggosok hidungnya dengan rasa bersalah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa buruk, terutama mengingat bahwa hanya dengan bantuan Bai Xiaoqi dia memukul mundur kaisar-kaisar jahat. Sekarang, melihat Bai Xiaoqi tampak sangat sedih, Bai Xiaojun tidak bisa membantu tetapi mencoba menghiburnya. "Ya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Ah, terserahlah. Saya akan membantu Anda memperbaikinya kembali." Bai Xiaoqi berkedip beberapa kali karena terkejut. Yang benar adalah bahwa dia segera menyesali ledakan kemarahannya, dan bahkan takut tentang bagaimana Bai Xiaojun akan bereaksi. Karena itu, kata-kata penghiburan membuatnya lengah. Dia juga sedikit bersemangat. Namun, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mendorong terlalu jauh. Mendengus, ia bergabung dengan Bai Xiaojun untuk meletakkan lengan Sultan kembali ke wajah penggemar, dan kemudian mulai bekerja untuk memperbaiki tulang rusuk kipas yang patah. Mereka tidak bisa memperbaikinya dengan sempurna, tetapi melakukan pekerjaan yang adil. Bagaimanapun, kipas itu adalah harta karun langit berbintang, dan juga mampu memperbaiki dirinya sendiri ke tingkat tertentu. Pada titik tertentu, kekuatan perbaikan seperti itu mengambil alih. Setelah itu, Bai Xiaojun menghabiskan lebih banyak waktu untuk pulih. Akhirnya, dia menuju ke Song Junwan dan Zhou Zimo. Melihat mereka duduk di sana dengan perut bengkak mereka, dan dengan tato totem bruiser di lengan Song Junwan, menyebabkan tampilan hangat muncul di mata Bai Xiaojun. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaoqi memandang Bai Xiaojun, lalu menatap kedua wanita itu. "Siapa mereka?" Bai Xiaojun bahkan tidak melihat ke arahnya saat dia dengan tenang menjawab, "Mereka adalah mitra Daois saya. Dan di dalam mereka, adalah anak-anak saya." Bai Xiaoqi merenungkan mengapa mitra Taois seseorang akan memiliki anak di perut mereka. Sebenarnya terdengar agak menakutkan. Setelah beberapa pemikiran, dia menyadari dia punya pertanyaan lain. "Bagaimana dengan mayat?" dia bertanya. "Dia adalah teman baik," Bai Xiaojun menjawab, menutup matanya untuk mencegah kesedihan muncul. Memutuskan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan konsesi, Bai Xiaoqi menjawab, Hei, Bai Xiaojun, Anda tahu, saya punya cara untuk memastikan bahwa mitra dan anak-anak Daois Anda menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Dan ada juga kesempatan aku bisa membangkitkan temanmu. Apakah Anda pikir Anda mungkin dapat mengubah nama saya kembali ke apa yang baru saja Anda katakan?" Bai Xiaojun menyela, menghilang dan muncul kembali tepat di depan Bai Xiaoqi, matanya bersinar karena kegilaan dan kegembiraan. Kipas yang rusak sepertinya merespons emosinya, dan mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema saat pekerjaan perbaikan yang dilakukan pada tulang rusuk kipas mulai dipercepat. Meskipun Song Junwan dan Zhou Zimo tampak dalam kondisi normal, hanya tidur, Bai Xiaochun cukup yakin bahwa mereka telah mengalami luka parah pada energi vital mereka. Hanya karena perlindungan yang diberikan oleh Bruiser, dan kehidupan yang kuat muncul di perut mereka, mereka selamat dari cobaan mereka. Bagaimanapun, luka yang mereka derita adalah tipe yang hanya bisa disembuhkan Bai Xiaochun begitu dia kembali dalam kondisi prima. Hanya dengan begitu mereka bisa sadar kembali. Itu sama dengan Bruiser. Adapun Song Ke, dia sudah mati, dengan jiwanya tersebar, tidak lebih dari mayat kosong. Bahkan jika Bai Xiaochun menjadi seorang arcayan, dia masih tidak berdaya untuk membangkitkannya. Oleh karena itu, kata-kata Bai Xiaoqi melanda Bai Xiaochun seperti sambaran petir surgawi. Tenang, Bai Xiaoqi berkata, mundur sedikit ketakutan. Namun, khawatir tentang konsekuensi mengerikan dari mengatakan hal yang salah, dia memutuskan untuk menjelaskan semua yang dia tahu, dan tidak meninggalkan apapun. Dengar, life essences pribadi mitra Daoisme telah rusak parah. Jenis esens itu tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan hidup bersama. Biasanya, Anda akan membutuhkan bahan berharga dari surga atau bumi untuk mencoba melakukannya, dan bahkan kemudian itu akan sangat sulit. Tapi kita tidak berada di tempat biasa. Semuanya berbeda di sini. Jika kita menempatkan mereka di menara kehidupan dan kematian Daois, maka intisari kehidupan mereka perlahan akan membangun kembali, dan basis kultivasi mereka juga akan maju. Adapun teman baikmu ya, biarkan aku menjadi sangat jelas sekarang. Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa saya dapat membangkitkannya kembali. Bertahun-tahun yang lalu, master asli saya memberitahu saya bahwa tujuannya dalam menciptakan Dao Essence of Life and Death adalah untuk membangkitkan seseorang. Pada akhirnya, dia gagal. Tapi saya pikir bahwa esensi kehidupan dan kematian Dao benar-benar dapat membangkitkan orang, walaupun hanya ada sedikit peluang untuk berhasil. Namun, akan ada harga yang harus dibayar. Jika Dao Essence di menara diserap oleh mitra Daois Anda dan teman Anda, maka secara bertahap akan melemah. Dan kemudian, tidak akan mudah bagi Anda untuk berlatih kultivasi di sana. Selain itu, peluang akhir untuk sukses kecil. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Bai Xiaochun bahkan tidak ragu untuk sesaat. Sambil mendesing lengan bajunya, ia mengambil Song Junwan, Zhou Zimo, dan Song Ke, dan terbang ke arah wajah penggemar. Sebagai pemilik kipas, dia sebenarnya tidak membutuhkan bantuan dari roh otomatinya untuk memasuki wajah kipas. Dalam sekejap mata, dia berada di depan menara di atas gunung di wajah penggemar. Dia menempatkan Song Junwan dan Zhou Zimo di lantai 2. Lebih jauh akan berbahaya bagi mereka, dan tidak membantu. Adapun Song Ke, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengabaikan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang terlibat membawanya ke lantai 9. Dia tidak bisa tinggal lama di lokasi itu. Setelah menurunkan Song Ke, dia menatapnya, mendoakannya dengan baik, dan kemudian pergi. Antisipasi merayap di hatinya. Dia juga dengan hati-hati mengeluarkan Bruiser dari tato totem di lengan Song Junwan. Dia tidak yakin kapan Bruiser mengambil kemampuan untuk berubah menjadi tato totem, tetapi mengingat betapa berbakatnya dia, itu bukan kejutan. Bruiser sekarang berada di alam dewa akhir, sangat dekat untuk mencapai tingkat dewa. Lantai 2 bukan tempat yang tepat untuk Bruiser, tetapi lantai 9 juga tidak. Pada akhirnya, Bai Xiaochun menemukan bahwa lantai 3 itu ideal. Setelah menyelesaikan semua hal ini, Bai Xiaochun meninggalkan menara. Setelah melihat ke belakang untuk waktu yang lama, dia duduk bersila untuk bermeditasi. Dia akan berjaga sampai Song Junwan dan Zhou Zimo keduanya bangun. Berdasarkan apa yang dikatakan Bai Xiaoqi kepadanya, dan berdasarkan apa yang Bai Xiaochun tahu tentang menara kehidupan dan kematian Daois, dia yakin itu tidak akan lama. Sementara itu, Kaisar Vile kembali ke domain abadi-abadi, penuh dengan amarah. Kabar sudah menyebar tentang bagaimana Bai Xiaochun telah menebang Celestial Deathfall, menangkap Pangeran Urdimon, mengeksekusi Pangeran Vile, dan membuat kota kacau. Tidak seorang pun di dinasti Vile Emperor atau dinasti Saint Emperor yang mendengar tentang apa yang terjadi tidak heran atau terguncang. Dia membunuh Celestial Deathfall. Surga. Sudah lama sejak makhluk langit saling bertarung dan membunuh. Dia menangkap Pangeran Urdimon. Sial, Pangeran Urdimon dulu loyal kepada dinasti Saint Emperor. Dia adalah murid Chen Su, tetapi menjadi pengkhianat. Ya, kurasa dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Raja Heavenspan ini benar-benar punya nyali. Dari yang saya ingat, dia hanya setengah dewa ketika dia tiba di domain abadi-abadi. Dia mengeksekusi Pangeran Vile. Betapa mengejutkan. Ketegangan meningkat antara dua dinasti, dan banyak pembudidaya sampai pada kesimpulan bahwa perang akan segera pecah. Kemarahan Kaisar Vile menyebabkan kebencian bagi para pembudidaya Heavenspan untuk tumbuh di dinasti Kaisar Vile. Namun, sebagian besar dari mereka yang secara terbuka menyatakan identitas mereka sekarang aman di Great Sword of the North. Adapun mereka yang merahasiakan identitas mereka, mereka tidak berada di bawah ancaman langsung, namun, banyak dari mereka mulai berjalan ke dinasti Saint Emperor.
Dengan demikian, mereka yang menderita penganiayaan sebenarnya sedikit dan jarang. Yang paling penting Gongsun Wanner hidup sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan Bai Xiaochun padanya. Dia bahkan membawa Big Fatih Zhang bersamanya. Meskipun dia tidak secara teknis mengkhianati dinasti Kaisar Phil karena tindakannya, dia mendekati. Selama waktu di mana kaisar-kaisar jahat berkelahi dengan Bai Xiaochun dengan kipas yang rusak, dia mengirimkan Great Sword of the North ke Grand Heaven Master. Berkat pemberitahuan sebelumnya yang dia berikan padanya sebelum tiba untuk menyerahkan pedang, dia punya banyak waktu untuk melakukan persiapan tertentu. Semalam, hampir semua orang Heavenspan lenyap dari domain abadi-abadi. Tempat persembunyian mereka tidak lain adalah Great Sword of the North, yang disimpan Gongsun Wanner pada dirinya saat ia melarikan diri sebagai buron ke bagian yang tidak diketahui. Tentu saja, Saint Emperor adalah pembohong munafik sampai ke inti. Mempertimbangkan betapa kejamnya dinasti Vile Emperor memperlakukan para pembudidaya Heavenspan Realm, dan mengingat Bai Xiaochun hilang dan mungkin mati, Saint Emperor mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membuka tangannya sebagai sambutan. Karena ini, situasinya kurang dari bencana bagi para pembudidaya Realm Heavenspan daripada yang mungkin terjadi. Terlepas dari motif Santo Kaisar, tindakannya menguntungkan para pembudidaya Heavenspan, dan hanya bantuan yang mereka butuhkan. Perang tidak pecah antara kedua dinasti. Bagaimanapun, Celestial Deathfall segera dibangkitkan oleh Kaisar Vile. Dan Pangeran Urdimen telah ditangkap, bukan dibunuh. Meskipun itu masih membuat dinasti Vile Emperor turun Celestial, itu tidak mengayunkan keseimbangan kekuasaan sepenuhnya dalam mendukung dinasti Saint Emperor. Banyak orang mengatakan bahwa segalanya akan segera kembali normal, dan secara umum, itulah yang terjadi. 10 tahun berlalu. Akhirnya, kemarahan Kaisar Vile terhadap Gongsun Wanner terpuaskan, dan dia berhenti mencarinya. Dia bahkan mengeluarkan proklamasi yang menyatakan bahwa kejahatannya akan diampuni jika dia hanya kembali kepadanya. 10 tahun berlalu. Orang-orang masih membicarakan Bai Xiaochun sesekali, tetapi tidak sesering itu. 1 dekade berlalu. Secara total, setengah dari siklus 60 tahun berlalu. Pada titik ini, ketegangan telah sepenuhnya mereda antara kedua dinasti, dan semuanya sebagian besar kembali normal. Orang-orang mulai melupakan Bai Xiaochun, meskipun para peladang dari alam Heavenspan sering berbicara tentang dia dengan desahan yang dalam. Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master, Li Qinghou, Patriarch Spirit Stream, dan yang lainnya yang dekat dengan Bai Xiaochun sekarang berada di Great Sword of the North, dan mereka sangat merindukannya. Namun, mereka tahu satu hal. Bai Xiaochun tidak mati, dan dia akhirnya akan kembali. Itu adalah harapan yang membakar dalam diri mereka, memicu iman mereka dan kekuatan mereka untuk bertahan. Setengah dari siklus 60 tahun terbang dengan kipas yang rusak secepat yang ada di Eternal Immortal Domains. Selama waktu itu, Bai Xiaochun tetap di gunung di hadapan kipas angin, duduk di depan menara, bermeditasi. Berkat sumber daya yang diperolehnya dari berbagai tingkat kipas dan bakat serta kemampuannya sendiri, basis kultivasinya naik dengan mantap. Namun, menerobos ke alam celestial terlambat ternyata sangat sulit. Hanya setelah 30 tahun akhirnya dia merasakan terobosan yang akan datang. Meskipun itu mungkin tampak seperti waktu yang lama, jika kabar itu keluar, para celestial lainnya pasti akan sangat terkejut. Lagi pula, sebagian besar benda langit akan menghabiskan 300 tahun dari pertengahan celestial ke alam celestial. Mengambil hanya 30 tahun benar-benar tidak pernah terjadi. Beberapa di antaranya ada hubungannya dengan sumber daya yang ada padanya, dan beberapa di antaranya ada hubungannya dengan lengan sultan, yang terus-menerus memancarkan aura berdaulat yang menguntungkan basis kultivasinya dan mempercepat kultivasinya. Dan dengan demikian, ia membuat kemajuan pesat dengan sutra kehidupan sekarang dan kematiannya. Akhirnya, matanya terbuka dan dia menarik napas dalam-dalam, basis kultivasinya berputar dengan cepat sepanjang waktu. Sampai saat ini, ia telah mencapai lingkaran besar sutra kehidupan sekarang dan kematian. Tanda-tanda terobosan segera lebih jelas dari sebelumnya. Aku akan menerobos. Bai Xiaochi tiba-tiba muncul di sebelahnya, matanya berkilauan. Meskipun Bai Xiaochun telah menghabiskan sebagian besar dari 30 tahun terakhir dalam meditasi, Bai Xiaochi masih senang memiliki seseorang bersamanya dalam kipas yang rusak. Dia masih menemukan Bai Xiaochun agak menjijikan, tetapi itu menyenangkan Bai Xiaochi bahwa dia akhirnya setuju untuk membiarkannya memilih nama baru. Sayangnya, bahkan setelah 30 tahun, Bai Xiaochi belum dapat menemukan nama baru yang bagus. Tak satu pun dari ide-ide yang ia kemukakan tampak cocok. Untuk satu hal, dia perlu mencari nama yang, jika seseorang datang di masa depan dan mengubahnya, masih akan terdengar bagus. Bahkan ketika dia merenungkan masalah nama baru, dia merasakan aura terobosan Bai Xiaochun, dan bergegas untuk melihatnya. Orang ini mengambil terlalu banyak risiko. Namun, jika dia terus tingkat kultivasi ini maka dia mungkin benar-benar mencapai alam arcayan. Bahkan, dia mungkin bahkan menjadi penguasa. Dia tiba-tiba teringat kembali pada terobosan Bai Xiaochun sebelumnya, ketika dia memancarkan Essence of Time. Pada titik ini, Bai Xiaochun membuka matanya, di mana gemuruh yang kuat diluncurkan untuk mengisi seluruh kipas yang rusak.
Ketika auranya bergolak, sungai, perahu, dan bahkan lengan penguasa mulai berkilauan dengan cahaya terang. Saat cahaya bersinar lebih terang, dan seiring auranya tumbuh lebih kuat, ia melewati penghalang tertentu, dan akhirnya naik ke alam surga akhir. Cahaya yang bersinar dari mata Bai Xiaochun melampaui yang bersinar dari kipas, menjadi hal yang paling terang dalam kekosongan gelap yang mengelilingi mereka. Bangkit berdiri, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan yang panjang dan menusuk. Alam surgawi terlambat. Bai Xiaoqi berasumsi bahwa sesi kultivasi Bai Xiaochun telah berakhir. Namun, saat itulah Bai Xiaochun mengirim akal surgawi keluar ke menara kehidupan dan kematian Daois untuk memeriksa Song Junwan, Zhou Zimo dan Bruiser, serta Song Ke. Kemudian, dia kabur bergerak berhenti di atas lengan Sultan. Di sana, dia duduk bersila, melepaskan akal surgawi, dan mulai bergabung dengan lengan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bai Xiaoqi berkata dengan kaget. Bersatu dengan lengan penguasa. Surga, itu tidak mungkin. Tidak ada yang tak mungkin. Bai Xiaochun berkata, menatap Bai Xiaoqi dengan ekspresi tekad yang gila. 30 tahun berkultivasi mungkin tidak tampak seperti banyak bagi banyak pembudidaya, tetapi itu adalah periode waktu terpanjang yang pernah dihabiskan Bai Xiaochun untuk berkultivasi. Meskipun waktu telah berlalu, ia masih dirasuki kegilaan karena kematian Song Ke, dan bahaya yang ditimbulkan oleh istri, anak-anak, dan Bruiser. Dia khawatir tentang Li Qinghou, Raja Hantu Raksasa, Grand Heaven Master, Gong Sun Waner, dan semua orang yang dia kenal. Dan dia mengerti bahwa satu-satunya cara untuk melakukan sesuatu terhadap situasi ini adalah menjadi lebih kuat. Setelah 30 tahun berlatih kultivasi yang dibantu oleh aura yang berdaulat, ia sampai pada pemahaman yang jauh lebih baik tentang sifat lengan itu. Dan dia sudah lama datang dengan ide baru. Aku akan menyatu dengan lengan itu. Jika berhasil, maka kecakapan pertempuran saya akan meroket. Saya akan kembali, dan aku akan melakukan pembunuhan. Bai Xiaoqi tampak terpana. Dia mungkin menganggap kata-kata Bai Xiaochun sebagai omelan belaka kecuali fakta bahwa akal surgawinya benar-benar terhubung ke lengan penguasa. Hubungan itu tampak sepenuhnya dan sama sekali tak terbayangkan. Dia hanya celestial. Dia bahkan bukan seorang arcayan. Namun dia sebenarnya terhubung ke lengan sultan itu. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia telah merasakan aura sultan yang memengaruhi kultivasi Bai Xiaochun selama bertahun-tahun, ia masih tidak bisa memusatkan pikirannya pada apa yang terjadi. Rahasia apa yang dia sembunyikan? Mungkinkah ada hubungannya dengan fakta bahwa dia berasal dari domain abadi-abadi? Mungkin dia. Mata Bai Xiaoqi bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Dia tidak terlalu memikirkan Eternal Immortal Domains, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat legenda yang telah dibicarakan oleh tuannya sebelumnya. Bahkan ketika robot roh berdiri di sana bergetar, akal surgawi Bai Xiaochun terhubung sepenuhnya ke lengan penguasa, dan dia mulai menuangkan pikirannya ke dalamnya. Apa yang tadinya hanya garis samar lengan sekarang menjadi lebih jelas, dan dia mulai menyerapnya ke dalam benaknya. Itu sangat mirip dengan cara dia bermeditasi di wajah patung binatang di Sekte Stream Roh bertahun-tahun yang lalu. Waktu mulai berlalu. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tak lama, 10 tahun telah berlalu. Selama dekade itu, Bai Xiaochun tidak bergerak. Dia benar-benar tenggelam dalam pengejaran pencerahan. Meskipun dia belum menyatu dengan lengan sultan sepenuhnya, pemahamannya tentang hal itu menjadi lebih lengkap secara drastis. Akhirnya, Bai Xiaochun muncul dari kesurupannya, dan ketika dia melakukannya, matanya bersinar dengan cahaya yang menghantam Bai Xiaoqi hingga ke jiwanya. Pada saat ini, Bai Xiaochun memancarkan aura yang Bai Xiaoqi tidak mungkin kesalahan untuk hal lain, lemah seperti itu. Aura penguasa, katanya sambil terkesiap. Mengabaikan keterkejutan Bai Xiaoqi, Bai Xiaochun perlahan bangkit dan menatap lengan kanannya. Matanya berkilauan dengan cahaya auguri untuk waktu yang lama, dan kemudian dia mengepalkan tangannya. Ketika dia melakukannya, seorang kaisar yang sangat besar dan gelap muncul di belakangnya, mengenakan jubah kekaisaran dan mengenakan mahkota kekaisaran. Adapun fitur wajahnya, mereka adalah pasangan yang tepat untuk Bai Xiaochun. Tinju kaisar yang tak mati. Namun, kaisar ini berbeda dari kaisar yang muncul di masa lalu. Lengan kanannya tidak cocok dengan bagian tubuhnya yang lain. Itu terlihat persis seperti lengan serigala seperti sultan. Semuanya sampai ke tulang, daging, dan darah semuanya persis seperti milik penguasa, dan memancarkan aura berdaulat yang membuatnya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah aura yang bisa mengguncang surgawi dan arkans. Inilah yang diperoleh Bai Xiaochun setelah 10 tahun meditasi. Dia telah memasukkan lengan sultan ke dalam kepalan kaisar yang tidak mati, menyatukan keduanya. Mengepalkan tangannya, dia meninju ke udara. Seketika aura kedaulatan meletus mengisi kekosongan dengan cahaya yang menyilaukan, dan mengirimkan badai besar angin keluar di kipas yang rusak. Setiap celestial atau arcayan yang melihat ini akan terguncang sampai ke inti. Kipas itu sendiri bergetar, dan mata Bai Xiaoqi melotot di ambang bermunculan dari tengkoraknya.
Dia benar-benar melakukannya. Bai Xiaochun melihat ke bawah ke lengan kanan barunya, dan dengan lembut berkata, mulai sekarang, tinju kaisar kematian saya akan disebut tinju penguasa yang kekal. Ini menggabungkan kekuatan sutra reinkarnasi mantan saya dan sutra kehidupan sekarang dan kematian saya. Itu akan menjadi kartu truf yang bisa saya gunakan untuk melawan Arkans. Mata berkedip dengan tekad, ia terbang dari lengan Sultan dan kembali ke menara kehidupan dan kematian Daois. Di sana, ia mengirimkan indera surgawinya, mengantisipasi rasa terbakar di hatinya. Zhou Zimo dan Song Junwan masih tertidur. Namun, sebagian besar warna telah dikembalikan ke wajah mereka, menunjukkan bahwa sebagian besar esensi kehidupan mereka telah dipulihkan. Bruiser juga pulih dengan baik. Adapun Song Ke, dia tampak persis sama dengan yang dia miliki sebelumnya, meminta desahan ringan dari Bai Xiaochun. Pada titik ini, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin ketika dia melambaikan tangannya, menghasilkan jiwa berkilau samar dari tasnya yang dipegang. Itu adalah jiwa Pangeran File, yang telah lama kehilangan kesadaran diri, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang melawan Bai Xiaochun saat dia memegangnya. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat? Semua waktunya hingga titik ini telah difokuskan pada mencapai alam surgawi akhir dan menciptakan Fist Sovereign yang tak berujung. Sampai sekarang, dia belum punya waktu luang untuk berurusan dengan Pangeran File. Kamu suka berganti tubuh, kan? Dan boneka. Mata bersinar dengan kemarahan tanpa ampun, dia melambaikan tangannya, menyebabkan berbagai bahan untuk terbang keluar dari kipas yang rusak, yang dengan cepat dia ubah menjadi boneka untuk memasukkan jiwa Pangeran File ke dalam. Pada saat itu, Pangeran Keji mendapatkan kembali kesadaran dirinya, dan setelah menyadari bahwa dia sekarang terjebak dalam tubuh boneka, menatap teror di Bai Xiaochun. Beraninya kamu melakukan ini padaku, Bai Xiaochun. Ayahku Kaisar tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Dia pasti akan menemukanmu. Ayahmu, Kaisar. Kaisar bukan lagi ayahmu. Tapi jangan khawatir, aku masih musuhmu. Melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dia memaksa File Prince yang berbentuk boneka menari dengan liar di depan menara besar, seperti boneka pangeran terpaksa melakukannya kembali di istana kekaisaran. Boneka-boneka itu telah kehilangan nyawa mereka untuk melakukan tarian itu, dan Pangeran File telah kehilangan jiwanya untuk melakukan tariannya. Saat dia menari dengan liar, terornya meningkat. Setelah semua, belenggu tariannya menyebabkan jiwanya perlahan-lahan bubar. Jelas dia dibunuh dengan cara yang sama seperti dia telah menyiksa korbannya sendiri. Itu omong kosong. Tiba-tiba dia berkata tanpa berpikir. Apa maksudmu Kaisar bukan ayahku? Bai Xiaochun hanya mendengus dingin dan mulai berjalan pergi. Dia akan membiarkan Pangeran File menari jalan menuju kematian, saat jiwanya bubar. Kamu suka menari, bukan? Katanya di atas bahunya. Menari pergi. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Biarkan aku pergi, Bai Xiaochun. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi, aku janji. Saya jamin itu. Sayangnya baginya, permohonannya jatuh di telinga tuli. Kebencian Bai Xiaochun untuknya hanya berlari terlalu dalam. Dan dengan demikian, Pangeran File menari dengan gila selama 9 hari. Pada saat itu, tubuh boneka terus menari, tetapi jiwanya hampir sepenuhnya memudar. Dia hampir tidak memiliki kesadaran diri yang tersisa. Pada hari ke-10 dia menari sampai mati, dan jiwanya bubar. Pada saat itu, bahan-bahan yang membentuk tubuh bonekanya berhenti bergerak, dan kemudian jatuh ke tanah. Bai Xiaochun menyaksikan dari kejauhan, dengan Bai Xiaoqi berdiri di sisinya, lebih ketakutan dari sebelumnya. Kematian tidak bisa menghapus kejahatanmu. Bai Xiaochun berkata dengan gigi terkatup, kebenciannya masih bernanah di hatinya. Akhirnya, dia berdiri dan pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang pernah membentuk tubuh boneka. Bahkan ketika dia melakukannya, wajah Bai Xiaoqi tiba-tiba berkedip secara dramatis, dan dia terbang dari permukaan kipas untuk melihat ke dalam kekosongan. Fluktuasi gemuruh naik yang menyebabkan kipas yang rusak bergetar, dan tiba-tiba mengubah arah atas kemauannya sendiri. Setengah bagian dari kipas, Bai Xiaoqi berteriak penuh semangat. Setengah lainnya, jauh terjatuh, Bai Xiaochun meninggalkan wajah penggemar dan muncul di salah satu tulang rusuk. Melihat ke dalam kekosongan, dia melihat cahaya menyala di kejauhan, bergegas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pandangan yang lebih dekat akan mengungkapkan bahwa di dalam cahaya yang bersinar itu setengah dari kipas yang rusak. Itu jenis cahaya yang persis sama yang bersinar dari bagian Bai Xiaochun dari kipas yang rusak meskipun sedikit redup. Lebih jauh lagi, kipas ini sangat rusak sehingga terlihat seperti akan runtuh setiap saat. Akhirnya di sini, Tuan. Bai Xiaoqi berkata dengan penuh semangat. Jika kamu membantuku, maka bersama-sama kita harus bisa menyatukan kedua bagian kipas. Maka itu akan menjadi harta berharga tingkat sultan sejati. Dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama, dan pada kenyataannya, sering berpikir bahwa itu tidak akan pernah datang, dan bahwa dua bagian dari kipas akan selamanya mengikuti lintasan mereka sendiri melalui kekosongan. Tapi kemudian lengan penguasa itu muncul, dengan aura yang benar-benar bisa menyalakan kipas yang rusak sampai batas tertentu.
di bawah arahan Bai Xiaoqi, kipas perlahan-lahan berubah arah menuju setengah lainnya. Dan sekarang, kedua belah pihak akan bertemu. Bai Xiaochun juga bersemangat meskipun tidak sebanyak Bai Xiaoqi. Dia berdiri di sana dengan tenang di ujung kipasnya yang rusak melihat setengah lainnya mendekat. Akankah separuh lainnya memiliki robot roh lain? Dia bertanya. Bai Xiaoqi ragu-ragu sejenak, seolah-olah dia tidak mempertimbangkan kemungkinan. Lalu dia memandang Bai Xiaochun dan dengan percaya diri berkata, jika itu terjadi, maka aku pasti akan menghancurkannya. Bai Xiaochun tidak menjawab. Menjaga basis kultivasinya berputar, dia berpikir tentang bagaimana rasanya memiliki penggemar yang lengkap. Itu adalah pemikiran yang menarik. Segera, separuh kipas lainnya cukup dekat sehingga Bai Xiaoqi melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan cahaya terang meletus dari setengah kipas yang berada di bawah kendalinya dan menyebar ke separuh lainnya. Namun, ketika dua bagian kipas saling berdekatan, lolongan setan meledak dari setengah lainnya, dan sosok besar muncul. Itu tampak seperti versi yang lebih besar dari Bai Xiaoqi, kecuali setan, dengan kulit hijau seperti hantu jahat. Dengan kegilaan dan keserakahan, versi Bai Xiaoqi yang aneh ini menatap mereka. Murid Bai Xiaochun mengerut, dan Bai Xiaoqi terengah-engah. Ada otomat roh lain. Dia berseru. Mata Bai Xiaochun menyipit. Sekarang dia berada di alam celestial akhir, dia jauh lebih percaya diri daripada di masa lalu. Mendengus dingin, dia melangkah keluar dari kipasnya yang rusak dan muncul dalam sorotan cahaya yang telah dikirim Bai Xiaoqi mengalir dari itu. Otomat roh besar segera waspada, dan bahkan menerjang Bai Xiaochun dengan tangan terentang. Persetan, Bai Xiaochun menyalak melambaikan lengan bajunya dan mengirim kekuatan basis kultivasinya menembak. Begitu otomat roh raksasa itu dipukul, ia melolong kesedihan dan mulai mundur. Apa yang melukai itu bukan kekuatan basis budidaya Bai Xiaochun, melainkan aura kedaulatan yang dia miliki. Meskipun sebagian besar pembudidaya tidak akan mengerti apa itu, robot roh raksasa sangat sensitif terhadap jenis aura itu. Mata berenang dengan ketakutan itu terus mundur. Sementara itu, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mengulurkan tangan ke bagian lain dari kipas. Suara gemuruh bergema saat kedua penggemar bergegas menuju satu sama lain dan mulai bergabung bersama. Otomat roh raksasa melolong ketakutan dan amarah, tetapi Bai Xiaochun hanya melihat dari balik bahunya dan dengan tenang berkata, bukankah kamu mengatakan kamu berencana untuk menghancurkannya, otomat kecil? Meskipun Bai Xiaoqi awalnya agak takut dengan cara Bai Xiaochun melompat ke serangan itu, matanya sekarang mulai bersinar terang. Terbang menuju robot roh besar, dia berteriak, aku robot roh yang sebenarnya, bodoh. Siapa yang peduli jika Anda ekstra besar? Kamu milikku. Kedua robot semangat itu meraung saat mereka mulai bertarung dengan ganas. Itu adalah sesuatu yang Bai Xiaochun tidak bisa membantu, jadi dia hanya duduk bersila dan mengirim akal surgawi untuk mempercepat proses dua bagian dari kipas yang bergabung satu sama lain. Perlahan tapi pasti, kipas itu menjadi utuh. Cahaya terang bersinar ketika dua robot semangat bertarung, sampai akhirnya, Bai Xiaoqi menang, dan mengkonsumsi robot yang lebih besar. Bai Xiaoqi tampak lebih besar dan anehnya tidak proporsional saat ia terbang tidak stabil kembali ke Bai Xiaochun. Ekspresi bahagia di wajahnya, dia bersendawa, lalu tenggelam ke wajah penggemar, di mana dia menghilang. Saat dia pergi, Bai Xiaochun memindai kipas dengan akal surgawi untuk memastikan bahwa Bai Xiaoqi tidak terluka. Tidak lama kemudian, dua bagian kipas telah bergabung untuk membuat satu kipas utuh. Ada beberapa daerah yang masih rusak dan retak, tetapi mengingat bagaimana kipas itu mampu memperbaiki dirinya sendiri, Bai Xiaochun cukup yakin bahwa tidak akan lama untuk kembali ke keadaan semula. Sekarang kipas sudah lengkap, itu lebih besar dari sebelumnya, dan juga bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Itu tampak sangat spektakuler saat terus berlayar melalui kekosongan. Yang lebih menarik adalah bahwa tingkat otoritasnya terhadap kipas angin sebenarnya meningkat. Dengan pemikiran belaka, dia bisa mengubah arah yang dilalui kipas, dan juga kecepatannya. Dia bahkan bisa menghentikannya jika dia mau. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di masa lalu. Namun, ia juga bisa mengatakan bahwa kipas itu mengikuti lintasan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan setelah mengirim rasa surgawi ke kipas, dia menyadari bahwa di suatu tempat yang jauh di kejauhan, sesuatu memanggil ke kipas. Sekarang setelah kipas itu utuh, panggilan itu mulai menarik kipas ke arahnya, menyebabkannya terbang ke satu arah tertentu. Apa yang memanggil kipas setelah itu menjadi utuh? Dia pikir, mungkinkah? Jantungnya mulai berdebar. Mungkinkah panggilan itu datang dari penguasa dari dunia abadi, orang yang menciptakan inti kehidupan dan kematian Dao, dan juga kipas? Tampaknya tidak mungkin untuk Bai Xiaochun, mengingat bahwa Sultan seharusnya binasa. Pada titik ini, ia menyadari bahwa meskipun ia dapat membuat sedikit penyesuaian pada arah kipas, ia tidak dapat mengubah arah keseluruhannya. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Bai Xiaoqi ketika dia bangun. Sekarang setelah kipas itu utuh, perubahan terbesar adalah dunia di wajah penggemar.
Sebelumnya, dunia itu berisi sungai, gunung, menara, dan perahu dengan 2 orang lelaki bermain Go. Ada juga istana yang mengambang di sungai, dan lengan penguasa berdaulat di udara. Tapi sekarang, sungai itu selesai, dan berisi sesuatu yang baru. Seekor ikan hitam. Matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan meskipun tidak bergerak, Bai Xiaochun bisa merasakan gejolak sultan datang darinya. Ada sesuatu tentang aura yang membuatnya berpikir tentang Dao inti dari kehidupan dan kematian, dan tampaknya terhubung dengan menara kehidupan dan kematian Daois. Setelah diperiksa lebih dekat, Bai Xiaochun yakin bahwa ikan hitam berisi kemampuan surgawi tingkat sejati penggemar. Sebelumnya, bagian yang rusak dari kipas yang ia miliki adalah pemilik menara kehidupan dan kematian Daois, tetapi tidak memiliki ikan hitam. Dan setengah dari kipas yang ada di ikan tidak memiliki menara kehidupan dan kematian Daois. Tapi sekarang setelah kipas itu utuh, kemampuan surgawi level sultannya lengkap. Bersemangat, ia melakukan beberapa tes, hanya untuk menemukan bahwa tingkat basis kultivasinya saat ini tidak memungkinkannya untuk benar-benar menggunakan sihir khusus itu. Tidak mau menyerah begitu saja, ia melakukan beberapa tes lagi, hanya untuk menemukan bahwa ia tidak dapat melakukan apapun dengan gunung, sungai, atau kapal. Namun, istana berbeda. Telah sangat rusak sehingga, meskipun faktanya mengandung sebagian dari jiwa Archaean, itu sebenarnya tidak akan berbahaya bagi Archaean dalam perkelahian. Frustrasi, Bai Xiaochun mengirim akal surgawi ke atas kapal. Yang mengejutkan, salah satu pria tua yang bermain Go tiba-tiba menggigil, dan potongan Go di tangannya mulai bersinar dengan cahaya terang, dan memancarkan fluktuasi yang kuat. Saat bidak Go bergetar, mata Bai Xiaochun mulai bersinar ketika dia menyadari bahwa tampaknya, yang diperlukan hanyalah pemikiran di pihaknya untuk mengendalikan bidak Go. Mungkin itu bukan hanya karya Go. Sambil menahan nafas, ia mengirimkan indera surgawi ke papan Go secara keseluruhan, yang juga mulai bersinar dengan cahaya terang. Namun, hanya sesaat kemudian, cahaya memudar, dan indera surgawinya mulai menghilang. Tidak bisa mendapatkan papan Go. Pikirnya, mendesah menyesal. Menarik akal surgawi kembali, dia duduk bersila dan melakukan beberapa latihan pernapasan sampai dia sepenuhnya pulih. Kemudian dia berdiri dan mengirimkan akal surgawinya keluar lagi. Alih-alih menargetkan papan Go, ia malah mengunci bagian Go. Saat itu mulai bergetar dan memancarkan cahaya terang, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya di udara. Potongan Go menjadi seberkas cahaya terang yang ditembakkan dari wajah kipas dan ke dalam kekosongan. Energi yang dipamerkan jauh melampaui energi celestial, dan lebih seperti energi seorang ahli Archaean. Kipas itu sendiri bergetar, dan Bai Xiaochun yang terkejut melambaikan jarinya ke arah lengan penguasa. Ketika cahaya menghantam lengan, ledakan spektakuler bergema, dan lengan itu didorong mundur beberapa meter. Pada saat yang sama, sebuah lubang muncul di dalamnya, ukuran yang sama dengan potongan Go. Itu hanya menggali sekitar 3 inci ke permukaan lengan, tetapi itu menyebabkan daging mulai membusuk sesaat sebelum kekuatan generasi kipas menendang dan menyembuhkan luka. Meski begitu, Bai Xiaochun terkejut dengan keganasan serangan itu. Jadi sangat kuat. Dia bersemangat, tetapi pada saat yang sama, tidak ingin melukai lengan lebih jauh, dan karena itu tidak berani menggunakannya untuk melakukan tes lagi. Selanjutnya, dia menggunakan otoritasnya atas kipas angin untuk membuatnya berhenti bergerak, dan kemudian dia terbang ke dalam kekosongan. Di sana, dia melakukan gerakan mantra, memanggil koneksinya ke kipas untuk mengirim aliran cahaya terang keluar dari sana. Cahaya menembus celah sampai mencapai titik tertentu, di mana ia meledak. Getaran digulirkan melalui kekosongan, tidak terlihat, tetapi dapat dideteksi oleh Bai Xiaochun. Menimbang bahwa dia sekarang berada di alam celestial, dan sudah pernah bertarung dengan Archaean sekali, dia bisa tahu persis apa yang ditunjukkan oleh fluktuasi itu. Serangan tingkat Archaean, itu bahkan tampak lebih kuat daripada ketika Kaisar Vile menyerangku. Saya ingin tahu berapa lama untuk cahaya dari Gopis untuk mencapai domain abadi-abadi jika saya memanggilnya. Dan aku bertanya-tanya berapa kali aku bisa melakukannya. Setelah beberapa pemikiran lagi, dia melangkah lebih jauh ke dalam kekosongan untuk melakukan beberapa tes dan melihat seberapa cepat cahayanya dapat mencapai dirinya. Apa yang dia temukan adalah bahwa begitu dia memanggilnya, itu akan muncul di depannya, hampir seolah-olah itu benar-benar mengabaikan ruang di antara mereka berdua. Dengan mata melebar, ia mengubah lokasi dan melakukan beberapa tes lagi. Setelah itu, dia yakin bahwa tidak masalah di mana dia berada, cahaya akan segera datang kepadanya. Sekarang ini yang aku sebut senjata. Katanya, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia terus melakukan tes lagi. Setelah 15, itu mencapai titik di mana tidak ada cahaya datang. Pada titik itu, dia menyadari bahwa 15 kali berturut-turut adalah batasnya. Aku ingin tahu apakah itu berarti aku bisa menggunakannya 15 kali setiap hari. 15 kali sehari akan lebih dari cukup. Menikmati perkembangan ini, ia kembali ke kipas, mengirimkannya sepanjang kekosongan saat ia duduk bersila untuk bermeditasi.
Keesokan harinya, dia dengan bersemangat melakukan beberapa tes lagi. Namun, ia sangat terkejut bahwa ia tidak mendapat respons dari karya Go. Tiba-tiba, dia mulai sedikit gugup. Tidak mungkin, jangan bilang bahwa kamu hanya bisa menggunakannya 15 kali total. Pikiran itu langsung menyebabkan dia ingin mengerang kesedihan. Mulai terobsesi memikirkan apa yang mungkin telah hilang darinya, ia menunggu lebih banyak waktu untuk berlalu. Selama sebulan penuh, semua tesnya menemui kegagalan. Sekarang, dia merasa sangat menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Pikiran bahwa ia telah menyia-nyiakan 15 serangan tingkat purba membuatnya berharap bisa menamparkan dirinya sendiri konyol. Kenapa aku harus pergi dan membuangnya? Katanya, mengerutkan kening dan menghela nafas. 1 tahun berlalu. Akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan tes lain, di mana cahaya terang tiba-tiba mulai bersinar dari bidak Go. Rupanya, setelah menggunakan semua cahaya, akan butuh 1 tahun penuh untuk mengisi ulang. Menembak berdiri, dia mulai tertawa keras. Mulai sekarang aku akan memanggil cahaya dari Go Peace Archaean Luminescence. Sambil mengibas lengan bajunya, dia bersukacita karena merasakan memiliki kartu as yang lain. Begitu Wanner dan Zimo bangun, aku akan kembali ke domain abadi-abadi. Dengan semangat tinggi dan penuh semangat, dia melihat kembali ke menara. Berdasarkan perhitungannya, hanya ada 1 tahun sebelum Song Junwan dan Zhou Zimo bangun. Bruiser kemungkinan akan terbangun bersama mereka. Sayangnya, sepertinya tidak ada perubahan apapun di Songke. Di sekitar waktu inilah Bai Xiaoqi bangun. Jelas, akal surgawinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memindai kipas dengan itu, dia dengan bangga terwujud di depan Bai Xiaochun. Hei, Xiaochun kecil. Saya memiliki beberapa masalah dengan Anda menjadi pemilik baru kipas ini, dan ingin, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Bai Xiaochun memandangnya dari sudut matanya dan kemudian melepaskan seberkas Luminescence Archaean padanya. Cahaya itu langsung menghantam ketakutan ke jantung Bai Xiaoqi, yang menggigil dan menghindar ke samping. Ketika dia melihat kembali Bai Xiaochun, semua rasa arogansi hilang darinya, dan dia tampak seperti gambar kepatuhan. Apa yang baru saja Anda katakan? Bai Xiaochun bertanya dengan dingin, berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Hati berdebar ketakutan, Bai Xiaoqi berkata, aku hanya mengatakan, bahwa aku pikir kamu orang yang paling cocok dalam semua ciptaan untuk memiliki penggemar warisan ini, Tuan. Dia tidak pernah bisa membayangkan itu, sementara dia tidur, Bai Xiaochun akan mendapatkan kendali atas Go Peace sendirian. Saya punya ide, kata Bai Xiaochun, menatapnya. Mari kita bicara tentang perubahan nama yang kamu inginkan. Saya datang dengan nama yang sempurna. Bai Xiaoqi segera mulai meratap dalam hati dengan kesedihan. Ketakutan akan nama apa yang diberikan Bai Xiaochun yang pendendam, dia dengan cepat berkata, Tuanku, setelah menyerap otomat roh besar itu, banyak kekuatan lagi telah terbangun dalam diriku. Meskipun saya belum bisa mendapatkan budak Archaean dari kapal untuk meninggalkan kipas, saya dapat memanggil mereka untuk Anda menjadi sparring partner. Dengan begitu, Anda bisa terbiasa bertarung dengan Archons. Dan kemudian, ketika Anda kembali ke Eternal Immortal Domains, Anda pasti akan mendominasi siapa saja yang mencoba untuk melawan Anda. Khawatir bahwa Bai Xiaochun mungkin tidak percaya padanya, atau mungkin tidak memberinya kesempatan untuk menindaklanjuti tawarannya, ia melakukan gerakan mantra dan melemparkan semua perasaan surgawi yang bisa dikerahkannya ke arah wajah penggemar. Seketika, salah satu dari 2 budak Archaean menggigil, dan matanya mulai bersinar. Bangkit berdiri, dia kabur bergerak terbang ke udara di dalam dunia wajah kipas. Menggenggam tangan, dia membungkuk dalam ke arah Bai Xiaochun. Salam Tuan. Meskipun Bai Xiaochun berharap untuk membawa budak Archaean bersamanya, dan kecewa bahwa dia tidak bisa, itu juga baik untuk melakukan beberapa pelatihan dengan mereka. Ketika Bai Xiaoqi melihat bagaimana matanya bersinar cerah, dia menghela napas lega di dalam hatinya. Tuanku, lanjutnya dengan patuh, penguasa yang ditinggikan menangkap para budak kuno dan menyegel mereka dengan mantra terbatas. Hanya penguasa yang bisa membatalkannya. Mengabaikan Bai Xiaochun memasuki dunia wajah penggemar. Ayolah, ayo berjuang. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyerang. Lelaki tua itu perlahan mulai mendongak. Dia mengenakan pakaian hijau, dan tampaknya tidak mengesankan sama sekali dengan rambut putih dan tubuhnya yang kurus. Dia bahkan agak membungkuk. Tapi setelah menatap Bai Xiaochun, dia meluruskan, dan matanya mulai bersinar lebih terang. Tiba-tiba, fitur wajahnya mulai berubah, dan ekspresi kemarahan memenuhi wajahnya. Ketika energinya mulai terbentuk, rambutnya berubah dari putih menjadi hitam pekat. Pada saat dia selesai melihat ke atas, dia tidak terlihat seperti orang tua lagi, melainkan setengah baya. Bahkan ketika energinya melonjak, indera surgawi dan fluktuasi basis kultivasi dari alam Archaean meletus keluar darinya, serta udara suci yang unik. Meskipun lelaki itu sekarang tampaknya berada pada level yang sama dengan kaisar-kaisar jahat atau kaisar Sein, ia agak kurang dalam hal kemampuan kognitif dan kekuatannya secara keseluruhan. Namun bahkan Archaean yang sedikit melemah, masih Archaean.
Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan. Tiba-tiba, dia merasa seperti sedang menghadapi binatang buas purba yang kacau, sesuatu yang hanya dengan tatapan mata menyebabkan semua rambutnya berdiri tegak. Namun, itu sebenarnya sensasi yang menyenangkan. Dia ingin belajar dari arcaian ini, dan melakukannya dengan cara yang aman. Tidak mungkin ada mitra sparring yang lebih baik dan lebih aman daripada pria tua ini. Berteriak di bagian atas paru-parunya, ia juga bertenaga, energinya dengan cepat mencapai yang dari alam langit akhir. Dia juga menggunakan kekuatan tubuh dagingnya saat dia bersiap untuk bertarung. Akibatnya, meskipun auranya tidak bisa menandingi arcaian, energinya secara keseluruhan dekat. Mereka saling memandang sejenak menyebabkan suara gemuruh bergema di antara mereka. Kemudian, dalam sekejap mata, mereka berdua bergerak membanting satu sama lain dan menyebabkan ledakan memekakan telinga untuk mengisi udara. Ketakutan, Bai Xiaoqi dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan, menyegel seluruh area. Kemudian, dia mundur untuk menonton, ekspresinya menjadi perhatian, tetapi perasaan sejatinya sama sekali bukan itu. Siapa yang memberimu hak untuk menggertakku, Bai Xiaochun? Apakah Anda benar-benar berpikir robot roh agung kipas ini akan memperhatikan Anda? Ya benar, aku hanya ingin melihatmu dihajar habis-habisan. Meskipun dia tidak berani menyuarakan pemikiran seperti itu, matanya berkilauan saat dia mengamati pertarungan dari kejauhan. Boom terdengar sekitar 7 atau 8 napas waktu. Pada saat itu, darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat dia terhuyung mundur beberapa ratus meter sebelum akhirnya memaksa dirinya untuk berhenti. Adapun Archaean, ia hanya melayang di tempat menggenggam tangan dan membungkuk ke arah Bai Xiaochun. Archaean benar-benar luar biasa. Bai Xiaochun bergumam, matanya berkilauan serius. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan surgawi yang besar, hanya teknik magis biasa dan kekuatan tubuh kedagingan. Tetapi bahkan itu sudah cukup untuk memaksa saya kembali. Saya hanya bisa bertahan dalam pertarungan selama beberapa saat. Keuntungan terbesar saya adalah tidak berada di alam celestial akhir, itu memiliki kekuatan generasi dari teknik Forever Life Forever. Ketika luka-lukanya sembuh, dia menyerang sekali lagi, menggunakan semua kekuatan tubuh kedagingan dan kemampuan surgawi untuk melihat apa yang bisa dia lakukan melawan Archaean ini. Mantra Gunung Hidup, Awan Petir Transformasi Nenek Moyang, Mountain Sucking Bash, Hex Abadi, Pegang Cruising Tenggorokan, Life Forever Lamp, Sutra Reinkarnasi Masa Lalu, Sutra Kehidupan Sekarang dan Kematian. Dalam satu pertukaran demi satu, dia menggunakan semua sihir yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun, dengan pengecualian dari tinju penguasa yang tak berujung dan kerajaan Waterswamp. Berkat pertempuran terus-menerus ini, basis budidaya Bai Xiaochun tetap berada di alam celestial akhir, tetapi kecakapan pertempurannya maju dengan pesat. Dia terus-menerus mencampur-adukan cara dia menggunakan kemampuan surgawi dan teknik magisnya. Dan berkat kekuatan regenerasinya, dia bisa bertarung berulang-ulang, dan menemukan kelemahan dan keterbatasannya sendiri. Hari-hari berlalu di mana Bai Xiaochun benar-benar terbungkus dalam pelatihannya dengan budak kuno. Pada satu titik, dia bertanya pada Bai Xiaoqi tentang lintasan keseluruhan kipas, tapi sayangnya, tidak mendapatkan banyak informasi yang solid. Bai Xiaochun juga menemukan waktu untuk bekerja pada level ketiga dari Time Immemorial Codex-nya. Sayangnya, itu membutuhkan banyak waktu, juga hati yang damai dan tenang. Pada saat itu, dia terlalu khawatir tentang Song Junwan, Zhou Zimo dan Bruiser, serta semua orang dari alam Heavenspan. Setelah beberapa kegagalan dengan pencerahan, ia fokus sepenuhnya pada perdebatan dengan budak kuno. Ketika kecakapan pertempurannya meningkat, budak Archaean perlahan mulai menggunakan teknik magis yang lebih kompleks dan kuat, dan juga mulai memanfaatkan lebih banyak kekuatan tubuh kedagingannya. Bai Xiaochun kehilangan setiap waktu, tetapi membuat kemajuan yang cepat, hampir tidak bisa dipercaya. Pada awalnya, dia hanya bisa bertahan melawan teknik magis sederhana budak Archaean untuk 7 atau 8 napas waktu. Tapi sekarang, bahkan setelah Archaean mulai menggunakan kemampuan surgawi yang kuat, dia bisa bertahan lebih lama dan lebih lama. Adapun Bai Xiaoqi, meskipun faktanya dia sudah tahu banyak tentang Bai Xiaochun, dia benar-benar terpana dengan apa yang terjadi. Orang ini sangat mengagumkan. Beberapa bulan berlalu, dan itu mencapai titik di mana Bai Xiaochun bisa melawan budak Archaean untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Dia sekarang benar-benar nyaman di alam surgawi akhir, dan telah mencapai pemahaman baru tentang teknik magisnya sendiri. Akhirnya, ia menuntut agar budak Archaean bertarung lebih keras lagi. Ledakan bisa terdengar saat Bai Xiaochun dikirim jatuh mundur 100 langkah. Dia terengah-engah ketika luka-lukanya mulai pulih, namun, roh pertempuran di matanya bersinar terang. Gunakan kekuatan pertempuran level tertinggimu. Dia berkata, mata Archaean berkilauan saat dia bergerak menjadi badai liar yang menyebabkan seluruh kipas yang rusak bergidik. Terkejut, Bai Xiaoqi memperkuat tanda penyegelan yang telah dia tempatkan. Adapun Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan kegilaan di hadapan prahara kekuatan destruktif yang adalah budak Archaean.
Waktunya telah tiba untuk melihat apakah tinju penguasa tanpa kekalku dapat mengguncang kemampuan kartu as dari Arkayan. Berteriak di bagian atas paru-parunya, dia mengepalkan tangannya, menyebabkan suara retak terdengar ke segala arah. Angin besar muncul, dan di dalam aura langitnya, serpihan aura berdaulat muncul. Budak Arkayan menggigil dan menguatkan dirinya. Pada saat yang sama, sosok besar muncul di udara di belakang Bai Xiaochun. Kaisar bayangan itu tampak seperti yang selalu dia miliki, kecuali untuk lengan kanannya. Unding Sovereign's Fist. Bai Xiaochun berteriak, menerjang ke depan, tinjunya tampaknya terbungkus api saat menghantam budak kuno. Saat tinju itu melesat ke depan, lengan kaisar bayangan tampaknya menyatu dengan Bai Xiaochun, membuatnya tampak seperti dia adalah penguasa yang melepaskan serangan tinju. Untuk pertama kalinya, budak Arkayan berteriak ketakutan. Tidak berani menahan apapun, dia melepaskan semua energi yang bisa dia kumpulkan, membuang tangannya untuk menyebabkan aliran cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dirinya. Cahaya langsung berubah menjadi wajah emas, yang melolong saat menerjang ke arah kepalan Bai Xiaochun yang masuk. Dalam apa yang hanya sesingkat waktu, tinju penguasa Sovereign Bai Xiaochun menabrak langkah paling mematikan budak kuno itu. Gelombang kejut besar menyebar ke seluruh dunia wajah penggemar, disertai dengan suara gemuruh yang kuat. Seluruh kipas benar-benar bergetar. Bai Xiaoqi menjerit ketakutan, dan melakukan segala yang dia bisa untuk memaksa segel sihir yang telah dia tempatkan untuk memegang rat-rat. Pada saat yang sama, darah mengalir keluar dari sudut mulut budak Arkayan, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Bai Xiaochun juga terhuyung mundur, batuk darah. Beberapa ratus meter jauhnya, dia terhenti, matanya bersinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Aku bisa melukai seorang Arkayan. Pada titik ini, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Serangan tinjunya benar-benar bisa melukai seorang Arkayan. Meskipun dia akhirnya terluka dalam proses itu juga, dengan kekuatan generasi teknik hidup abadi yang tidak ada kematiannya, itu adalah sesuatu yang bisa dia tangani. Ya, dalam hal ini, jika aku menggunakan pendaran Arkayanku lalu alasan apa yang harus aku khawatirkan tentang kaisar-kaisar jahat? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.